warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah al-far yang senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa beribadullah, melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Insya Allah akan kita lanjutkan dengan kita lanjutkan dengan sunnah Rasulullah, yaitu taklim. Mudah-mudahan sholawat dan salam senantiasa terlimpah atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman, termasuk kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Setelah kurang lebih 2 pekan ya, 2 kali Rabu tidak hadir. Ya, yang pertama karena bersambung dengan tahlil, yang keduanya kemarin sambung dengan hujan lebat kalau tidak salah ya. Ini pun banjir, Pak. Jadi alhamdulillah pada saat ini kita bisa, ataupun Bapak Ustadz kita sudah bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu langsung saja kami berikan kesempatan kebahagiaannya. Namun sebelumnya kan bahwa insya Allah wisata religi kita insya Allah jadi, ya, artinya alhamdulillah lancar ya. Segala fasilitas yang telah disampaikan kepada panitianya sudah lengkap ya, tinggal ngatur saja, dan insya Allah hari Minggu tanggal 3 kita berangkat ya. Mengingat bisnya itu bis besar, jadi tepat waktu karena bis jam 7 tidak boleh di dalam kota ya. Jadi harus sebelum jam 6 sudah mengumpul ya, setengah 7 sudah ada, mungkin paling lambat setengah 7 harus sudah berangkat ya. Ingat jam 7 bis tidak boleh di dalam kota, tidak boleh. Nah, harus iya ya, di depan sana lah mungkin, atau di Indomaret atau di depan Kang itu ya nanti ya. Nah, mungkin dari panitia ada yang disampaikan? Ada enggak kira-kira Panitianya tuh Mas Semilir ada ya? Tidak ada. Oh, pakai seragam Pak itu. Apa gimana? Pakai baju putih-putih? ya, putih baik. Putih. Kalau putih banyak kan ini. Nah, kalau putih kan banyak yang ada. Kalau yang hitam tidak ada ya. Hitam tidak ada. Ya udah putih aja ya. Putih bersongkok lah, harus bersongkok. Iya. Ya. Iyalah. Nah, ada lagi? Putih ya. Kalau ibu-ibunya kayak seragam semua, namanya wah rahmat udah ribut cari kudung kemana-mana, ada. Ya. Nah, ya mudah-mudahan Allah memberkati kita sehingga perjalanan kita lancar-lancar saja, dan rencana kita pun lancar-lancar saja. Amin. Untuk selanjutnya, kalau tidak ada lagi yang perlu diamukan, kita serahkan kepada Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alna wa lakum sihhatan wa afiatan fi hadhil lailah min lailatil arbi'a fi akhir syahri sya'ban walladzina qulubana bil huda wal hidayah wa ja'alana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatan wasafid dini wad dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wa qala aidan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah qabla an tamutu wa badiru bil a'malis salihah qabla an tasghulu waslul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasrati dzikrikum lahu wa kasratis shadaqah fis sirri wal alaniyah turzaku wa tunsaru wa tujbaru. Rawahu Ibnu Majah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Akbar yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya selagi hayat di kandung badan, kita hendaknya selalu mengingatkan diri kita untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Ghafur yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, maunah dan umur panjang sampai menjumpai bulan Sya'ban di tahun 1445 Hijriah. 1445 Hijriah. Yang alhamdulillah beberapa hari lagi kita akan menemui bulan Ramadan. Semoga saja kita semuanya akan diberikan umur panjang sampai ketemu bulan Ramadan tahun ini dan ketemu tahun berikutnya dan selanjutnya. Tetap istiqomah dalam rangka melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala yang konon kita alhamdulillah dengan sehat jasmani dan rohani sampai bulan Sya'ban. Kita karena mengetahui dan sadar bahwa bulan Sya'ban ini bulannya Allah, kalau bulan Rajab itu bulannya Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan umat Nabi Muhammad. Karena apa? Betapa bahagianya kita ketemu kalau bulan Ramadan. Namun untuk menginjak bulan Ramadan ini tentunya banyak permasalahan buat diri kita yang konon yang akan mengganggu dan mengganggu yang namanya ketenangan puasa kita. Maka oleh karena itu sebelum kita sampai ke sana, banyak-banyaklah kita mengintrospeksi diri untuk yang namanya selama 11 bulan. Dari bulan Sya'ban ke Sya'ban kan 11 bulannya Pak ya? Nah, 1 tahun. 1 tahunnya nanti Ramadan, karena bulan Ramadan ketemu bulan Ramadan, jadi 1 tahun. Maka kita barangkali banyak kesalahan dan juga banyak kelupaan, banyaklah kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah membuka lebar-lebar kepada hambanya yang mengakui kesalahannya. Dan semoga saja dengan pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ini dimudahkan dalam urusan yang namanya puasa di bulan Ramadan, yang konon karena niatnya lillahi ta'ala diberikan kekuatan. Dan banyak saudara-saudara kita di bulan Rajab, bahkan kemarin saja kami juga takziah
istri dari para teman saya meninggal dunia, saya berpikir ada saudaranya karena di situ kakakmu. Dijawabnya kita padahal istrinya dia. Ini antara lain hadirin. Dan juga banyak yang konon di daerah kami ketepatan juga pas waktu itu juga hujan itu Bu ya. Nah itu tetangga saya malahan itu gampang menikah Pak meninggal dunia. Paginya sekitar beberapa jam itu Pak, jam 6, jam 7, jam 8 mengantarkan istrinya itu manasik haji. Ini Pak gampang manasik haji. Setelah manasik haji sampai ke rumah ngobrol dengan anak, dengan cucunya, dengan istrinya. Dia minta apa Pak? Bu tolong buatkan yang namanya Indomie. Suruh makan Indomie Pak, suruh masak Indomie. Dengan makan Indomie, nah setelah itu dimasakkan begitu selesai, karena dia biasanya Indomie itu bumbunya dia yang membumbui sendiri. Di dalamnya apa? Tuh Pak, Indominya sudah matang. Dia berangkat ke sana ngambil, tahu-tahu nggak tahu apa pitam barangkali jatuh blok. Kaget istrinya itu, malahan dia itu ke kamar kecil, disangkanya itu dia masuk ke kamar sana, rupanya di sini darah. Hanya beberapa menit, 5 menit kemudian innalillah. Ini suatu contoh ya Bu ya. Maka yang namanya umur itu tidak tahu. Maka dengan adanya umur tidak tahu ini, maka tubu ilallah qabla an tamutu. Banyaklah kita bertobat kepada Allah sebelum kita meninggal dunia. Mulanya kesempatan kita setelah membaca dan ketemu di bulan nisfu Sya'ban dengan nisfu Sya'ban, itu adalah separuh daripada bulan Sya'ban. Kita alhamdulillah disunahkan untuk membaca pertama sebelumnya itu hadirin untuk sholat, habis sholat maghrib kan Bu dilaksanakan di sini kan Pak ya. Dan juga alhamdulillah setelah membaca sholat sunnah, apakah sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat atau sholat sunnah mutlak, silakan itu hadirin. Habis itu kita membaca surah Yasin. Kenapa suruh membaca surah Yasin? Karena surah Yasin ini apa yang diminta insya Allah terkabulkan. Apalagi mintanya ada 3 yang penjamennya. Antara lain pertama minta rezeki, betul ya Bu ya? Rezeki itu bukan yang namanya berupa begini aja Bu, bukan. Rezeki pertama adalah kesehatan Bu. Kalau manusia itu sehat insya Allah segala-galanya bisa dilaksanakan. Tapi kalau manusia itu badannya nggak sehat, jiwanya nggak sehat, hatinya nggak sehat, ini hadirin, maka bagaimanapun bentuknya, biar hartanya banyak pun nggak ada artinya. Mulanya rezeki itu, mulanya nawaitu an aqra'a surah Yasin as'aluka rizqan wasi'a halalan mubarakan. Ya, kita meminta kepada Allah rezeki yang penuh berkah, yang mudah, yang banyak, li ibadatika, untuk bekal ibadah kepadamu. Baru baca surah Yasin. Dan yang kedua minta apa Bu? Umur panjang. Sengaja saya mau membaca surah Yasin, saya minta untuk umur panjang. Maksudnya umur panjang ini hadirin sampai batas ajaluhum, batas dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Ya Bu. Dan juga umur-umur yang panjang ini yang ada manfaatnya. Karena apa? Kalau manusia diberikan umur panjang, dia ada manfaatnya ini hadirin, yang namanya dengan tuba liman kana umru tawilan fil ibadah atau wahasuna amalu. Berbahagialah bagi manusia yang umurnya panjang, yang digunakan untuk ibadah, dan juga bagus amalnya. Karena apa hadirin?
kami meneliti, bahkan sering menanya kepada kakek-kakek, nenek-nenek, umur mbah berapa tahun? Alhamdulillah baru 99 tahun. Nah, kalau 99 tahun atau baru 100 tahun, kira-kiranya berapa hari di dunia, Bu? Bu, kalau 100 tahun berarti 36.500 hari kalau menurut Masehi. Ya, Bu ya. Kalau menurutnya yang namanya Hijriyah tidak sampai 55 gitu, Bu. 365 tidak. 355 berarti yaitu 35.000. Nah, Pak, ini 500 itu kalau yang namanya Hijriyah. Nah, kalau kita umurnya 95 tahun, Mbak Ikun berapa ini umurnya? Jenengan pinten? 88. Anggaplah 90. Kalau 90 beliau baru usia berapa, Bu? 32 tahun. Yaitu 850 baru di dunia ini. Nah, kira-kiranya 32.000 ini banyak kebagusannya ataukah kejelekannya? Ini loh, Pak, yang menjadikan gitu. Karena manusia itu yukhtamul mayyit di akhiri amalihi. Manusia itu diakhirin dengan meninggalnya, itu diakhirin dengan amal yang terakhir itu, hadirin. Yang paling saya sedihkan, kalau akhir hayat ini bisa enggak menjadi manusia yang husnul khotimah. Mulanya saya sampaikan supaya ngerti, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau membaca di Baqiyah serakalan, ya Bu ya. Nah, di situ kan ibu ketemu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza. Apa kira-kira gunanya itu? Ini pembuka rezeki, Bu. Diamalkan monggo. Habis sholat diamalkan, mau tidur diamalkan. Rezeki tadi pun pertama adalah kesehatan. Tapi kita juga kadang-kala lengah, salah makan. Ya contohnya seperti saya, ya kan, Bu? Karena saya jarang makan, ketepatan makan sate kena lombok, Bu. Itu kena lombok kan, sate kan dipotong-potong begitu, nggak terasa kena di astagfirullahaladzim. Padahal udah siap-siap mau berangkat. Ya itulah, Pak ya. Ini antara lain itu kesalahan ya, karena yang namanya manusia kan hanya bisanya berpikir, tapi lupa kadang kala mulanya khoto wan nisyannya itu, hadirin, yang membuatkan derita. Oke, selanjutnya hadirin, habis itu membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Apa kegunaannya ini, Bu? Ibu barangkali pengen aman, sering dibaca itu. Karena apa? Ini adalah bekal untuk husnul khotimah, Pak. Untuk yang namanya kita nas'aluka husnal khotimah, minta akhir hayat yang baik. Kalau bisa ditambahin lagi, yusabbitullahu allazina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah bi kalimatit thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya diakhiri kan, Bu,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah saja bersolawat, malaikat juga minta ampunan dengan sebab kepada Allah supaya mengampuni Nabi Muhammad, bersolawat juga. Dan kita juga minta kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, ingin mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaatul kubra, ada syafaatul sughra, dan yang memberi syafaat itu banyak hadirin selain daripada Allah dan Nabi Muhammad. Ka'bah sendiri juga memberikan syafaat hadirin. Ibu bapak ziarah di makam Rasulullah pun itu juga Rasulullah akan manzaroni fil Madinah muhtasiban. Barang siapa yang menziarahi aku atau visiting ya Pak ya, sowan, bahasa Jawa ini sowan ya Pak ya, sowan kepada Nabi Muhammad di Madinah karena mencari doa Allah, maka kuntu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamah. Aku menjadi saksi dan juga akan memberikan pertolongan kepada itu orang yang datang itu pada hari kiamat. Mulanya pada waktu kita datang ke Nabi Muhammad membaca sholawat, dan juga pada waktu datang di Nabi Muhammad bacaannya beda dengan kita masuk ke rumah orang lain. Assalamualaikum dua kan, ruangan Pak. Tapi kalau yang Nabi Muhammad, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya Habiballah, ya Khalilallah, ya Sofwatullah, dan lain sebagainya. Dan baca sholawat Nabi. Baik yang umroh maupun yang haji itu diberikan kesempatan minimal 1 kali ya Pak. Kalau zaman dahulu siapa saja, waktu zaman kita yang masih ya bebas. Namun sekarang aduh, ya karena dibatasin. Dan juga yang namanya Ka'bah juga hadirin. Waktu zaman kami sih masih bebas-bebasan juga sih Pak, tahun 2006 itu. Kami setiap hari, setiap malam memegang Ka'bah tuh Pak. Karena apa? Setiap malam saya pasti keluyuran. Jam 2 sampai subuh pasti kami ada di Ka'bah itu Pak. Muterin sambil memegang dan juga ini diginikan Pak. Susah, bahkan saya tulis nama saya. Nama iya Pak, pakai tangan Pak, nempel di sini Pak. Enak sekali ya Allah. Setelah ini alhamdulillah susah juga. Di antara lainnya Bu ya. Dan kami panggil juga ada jamaah satu persatu. Kalau yang hafal Pak, saya tulisin tuh Pak. Ini antara lain alhamdulillah. Itu semuanya karena apa? Jangankan nanti di akhirat, di dunia saja sudah dikabulkan permohonan kami itu Pak, memanggil teman-teman untuk sampai ke sana. Apa kira-kiranya hadirin? Mereka doa yang namanya Ka'bah juga ngomong, barang siapa yang memegang dan mengusap dan mencium aku pun akan menjadi saksi dan juga akan memberikan pertolongan kepada orang yang datang tadi, mencium tadi hadirin. Subhanallah. Jangankan megang, melihatnya saja sudah diberikan pahala, apalagi menciumnya dan lain sebagainya. Ini hadirin. Nah, kalau yang namanya kita di umur panjang, tahu-tahu hadirin masih tetap tidak mau ngoreksi diri, tidak mau bebenah, padahal yang namanya ad-dunya mazra'atul akhirah, yang namanya dunia ini adalah ladang akhirat. Karena apa? Nyatanya ini saya sedikit aja. Nabi Muhammad di waktu Isra Mi'raj kan saja hadirin, Nabi Muhammad ditampakkan melihat pertama ini antara lain hadirin, Nabi Muhammad melihat yang diperlihatkan keadaan di alam barzakh hadirin. Dengan diperlihatkan di alam barzakh, mulanya Nabi Muhammad setelah beliau itu sudah selesai Isra Mi'raj, kalau ada sahabatnya meninggal dunia, kalau udah ditutup tuh hadirin, beliau tuh berdiri
ngomongnya di atas kuburan, bukan di atas ya Pak ya. Kalau di atas kuburan berarti kuburannya, maksudnya itu di sampingnya. Sambil beliau ngomong, baik sahabat saudara kita ini, nah ini ditalkin ini hadirin, talkin dari sini asal mulanya ini. Tapi orang kadangkala begitu ngubur temannya goodbye saja, karena apa, ngomongnya sudah putus. Nah, padahal tidak hadirin, jangankan demikian, dalam suatu hadisnya aja hadirin, jangankan minta untuk yang namanya mendoakan kita membaca setiap habis sholat saja hadirin. Man istaghfara lil mu'min wal mu'minat kulla yaumin sab'a isrina marrah au khamsa wa isrina marrah. Ini Pak, kana minal ladzina yustajabu lahum wa yarzuqu bihim ahlul ardi. Man istaghfaro, barang siapa membaca istighfar. Membaca istighfar ya Pak ya. Barang siapa yang membaca istighfar lil mu'minin wal mu'minat, untuk orang mukmin mukminat, muslimin muslimat, kulla yaumin, setiap hari. Berarti kalau setiap hari ini Pak bukan hanya sekali duduk, berarti ya Pak. Setiap hari minimal 27 kali atau 25 kali. Kana minal ladzina yustajabu lahum, maka permintaan orang itu pasti dikabulkan. Udah kata-kata pasti nih hadirin, pasti dikabulkan. Dan yang paling hebat, wa yarzuqu bihim ahlul ardi, dan juga diberinya rezeki yang luas. Maksudnya ahli bumi memberikan rezeki kepada orang yang membaca itu hadirin. Ahlul ardi itu apa Pak? Ya, yang ada di bumi ini, memberikan yang namanya rezeki kepada orang itu. Dilalanya matanya sipit-sipit begitu, tahu-tahu melihat bunga-bunga matanya bisa mendelik. Itu kan Pak ahlul ardi bisa. Nah, pada jalannya dayak karena kena angin, alhamdulillah lagi itu Pak, maksudnya ahlul ardi itu memberi rezeki namanya. Nah, ini kalau kita itu mau membacanya, tapi kadangkala orang itu buat apa kita membacanya. Bahkan disebutkan lagi hadirin, man qala kulla yaumin khamsan wa isrina marrah, barang siapa yang setiap hari membaca 25 kali astaghfirullahal azim li wali walidayya. Nih Bu, karena orang itu kadangkala malas mau membacanya. Astaghfirullahal azim li pertama, wali walidayya untuk kedua orang tua kita, wali jami'il muslimin wal muslimat, untuk seluruh muslim laki-laki maupun dan perempuan, wal mu'minin wal mu'minat, untuk orang laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, al ahya minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Tuh Pak, nah yang sudah meninggal dunia aja dimintakan, apalagi orang Pontianak kalau mau bulan puasa baru datang ke kuburan ya Pak ya. Benar nggak Pak? Ini, nah mulanya alhamdulillah ini ada wisata religi. Ini kesempatan bagus nih Pak. Melihatlah yang namanya ulama-ulama zaman dahulu atau penerus dari Nabi Muhammad, beliau-beliau yang memperjuangkan. Saya ini mau tadi tanya sama Mas Ustadz nih, yang namanya nanti ke penerimaan ya Pak ya. Nah antara lain saya pernah Pak ziarah kubur di makbaronya beliau. Saya salam dulu ya Syekh Ismail. Kami datang untuk bersowan kepadamu dan juga saya bacakan Al-Quran dan juga lain sebagainya Pak. Alhamdulillah di malam hari saya tidur tuh mimpi ketemu Pak dengan beliau.
Padahal kami tidak tahu. Karena apa? Pernah membaca kitabnya. Inilah beliau yang mengarang kitab ini. Baru saya tahu bahwa tempatnya di situ. Contoh yang lain, hadirin. Kami ketemu lagi dengan Kiai Said Al-Banjari. Itu adalah turunan daripada Syekh Al-Banjari. Beliau itu hadirin. Bahkan cerita beliau dengan Habib dan sebagainya itu dengan yang namanya UAS, Somad, Bapak Somad juga begitu. Nah, biasa karena beliau di Kairo juga. Itu keturunannya beliau, tapi nggak ngerti bahwa beliau itu adalah putra dan putra putrinya beliau itu. Nah, Al-Banjari itu adalah meninggal di Saudi Arabia beliau. Ini antara lain saja hadirin. Kalau di Pulau Jawa itu terkenal hadirin. Tapi sayangnya ya kalau di Pontianak tuh bahwa kalau orang udah meninggal ya goodbye saja. Padahal itu penting hadirin. Karena apa? Untuk yang namanya istirahat di kubur adalah dzikrul maut, mengingat-ingat kematian hadirin. Nah, kalau yang namanya orang ini mau membaca setiap hari ini 25 kali astagfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, maka kataballahu min awliyaihi, Allah menulis orang yang membaca itu tergolong auliyaillah, kekasih Allah, hamba yang soleh, salah satu di antara orang yang soleh. Ini antara lain. Nah, selanjutnya kalau kita mengistighfarkan demikian, apakah istighfar kita ini bermanfaat tidak dengan orang yang diistighfarin hadirin? Oh, rupanya dijawab hadirin, semuanya ada manfaatnya. Kalau tadi Ali ya Pak ya, ya Ali wahai Ali itu. Karena Nabi Muhammad mengatakan demikian. Tapi kalau ini dari Abi Hurairah, kalau Nabi Muhammad SAW dan Abi Sa'id Al-Khudri, innallaha la yarfa'ud darajah lil abdi as-salih fil jannah yaumal qiyamah minal hasanat amsal jibal. Masya Allah hadirin. Fayaqulu ya Rabbi anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika laka, rawahu at-Tabrani fil Mu'jam Awsat. Nih hadirin, dan juznya juz 5 ini bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kedudukan hamba yang soleh. Hamba yang soleh itu manusia yang tadi hadirin memperjuangkan baca istighfar untuk bapak ibunya, kaum muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat hadirin. Pada hari kiamat, nah dia kemana mengangkatnya derajat? Di dalam surga. Masya Allah. Jadi orang yang membacanya dan juga orang yang dikirimnya ini hadirin diangkat derajatnya. Mulanya kalau anak yang soleh hadirin insya Allah selalu meminta kepada Allah, berusaha untuk mengistighfarkan ibu bapaknya. Mulanya ibu bapak kalau habis sholat jangan assalamualaikum assalamualaikum langsung pulang, jangan. Kalau bisa usahakanlah 5 menit lah. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jaddi wa jaddati wa ummi. Kalau bisa ya, karena yang namanya istighfar bisa macam-macam hadirin. Pertama astaghfirullahaladzim li wali astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Pertama silakan. Kalau memang mau mengistighfarkan ibu bapak ya hadirin, astaghfirullahaladzim li ummi wa abi boleh, li wali walidayya boleh, karena wali walidayya itu bapak ibu, wali jadi kakek kita, wajadati nenek kita, wa ammi pakcik paman dari pihak bapak, wa ammati tante dari pihak bapak, wa kholi paman dari pihak ibu, wa kholati tante dari pihak ibu, wa musoharoti kita ucap terima kasih dengan mertua. Nah, mertua
wa zaujati istri, wa zauji suami, wa waladi anak kalau zamannya auladi, wa banati berarti anak-anak perempuan, kalau binti anaknya cuma satu, wa hafadati dan cucu-cucu ya Bu. Nah, ini silakan wa atubu ilai atau wa natubu ilai. Ini untuk kakek neneknya. Terus yang ketiganya, astaghfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa atubu ilai. Maka insya Allah hadirin tergolong orang yang aulia dan juga orang yang akan derajatnya di surga diangkat, dan orang yang membacanya dapat dan yang dikirimkannya pun dapat. Enak atau enggak Pak? Nah ini mumpung masih ada hayat di kandung badan, kapan lagi mau kita yang namanya untuk bersodako kepada orang itu. Bahkan disebutkan lagi supaya menguatkan hadirin. An Abi Umamah qala inna sahibas shimal la liyarfa'ul qalam sitas sa'ah anil abdi al muslim al mukhti awil musib fa in nadima wastaghfira minha al qoha wa illa kutibat wahidah. Tabrani. Sesungguhnya malaikat pencatat amal yang namanya malaikat hafidin adirin, ini pencatat yang namanya amal ataupun pencatat dosa ini hadirin mengangkat penanya dalam 6 waktu dari semua kesalahan kita, baik itu sengaja maupun yang dilakukan dengan lupa. Sengaja atau lupa lain lagi apa ya? Sengaja atau lupa. Nah, banyak lupanya atau sengajanya hadirin. Nah ini yang konon dilakukan seorang muslim jika ia selalu beristighfar dalam 6 waktu itu, maka dosa-dosanya dihapuskan, melainkan dicatat suatu kebajikan. Mulanya hadirin 6 waktu itu kapan kira-kiranya hadirin? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sebelum subuh namanya apa Pak? Ini yaitu sholat tahajud. Karena sholat tahajud bagi Nabi Muhammad wajib, bagi kita adalah sunnah. Saya pada waktu kemarin mau ceramah tentang Isra Mi'raj ditanya oleh Pak Haji, Pak Ustadz terangkan kenapa Isra Mi'rajnya itu lailan, waktu malam bukan siang bolong. Saya jawab, di dalam surat yang namanya Bani Israel yang namanya Subhana kan itu lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kalau yang namanya subhanallah sampai samiul basir hadirin minimal ada 9-10 pertanyaan. Dari satu ayat saja itu bisa 2 jam itu kalau diterangkan tafsirnya hadirin. Contoh yang mudah, subhana, mengapa kalimat di dalam surat Israel itu dimulainya dengan subhana? Subhana itu asalnya sabbaha. Nah, subhana, maha suci kami. Allah sendiri yang ngomongkan maha suci hadirin. Siapa yang maha suci? Maksudnya yang namanya maha suci itu apa? Tanzihun anil ajzi, itu tafsirnya hadirin, yaitu bersih daripada kelemahan. Allah itu mempunyai asma 99, mulanya 99. Silakan ibu bapak mau ngamalkannya. Contoh, ya hayyu ya qayyum, silakan diamalkan. Nah, ini untuk kekuatan. Ya qawiyu ya matin, silakan ibu kerjakan. Ya Rahman ya Rahim, silakan dikerjakan. Bismillahirrahmanirrahim, monggo dizikirkan. Alhamdulillahirabbil alamin, monggo diikirkan. Nih Bu. Nah, terus ya lagi yang namanya ya Rozak, ya Pak. Rozak kan Pak? Ya Allah ya Rozak ya Fattah ya Wahab, silakan.
atau ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Wahhab, silahkan dibolak-balikan, itu Asmaul Husna hadirin. Tapi ada, jangan yang namanya istilahnya untuk dijatuhkan. Ya COVID itu kan yang mencabut nyawa. Yang udah jangan dulu. Ini mau minta kepada Allah silahkan. Apa kira-kiranya? Maka oleh karena itu kita jangan sampai melupakannya. Dan juga untuk yang namanya manusia, kalau minta ampunan maka insya Allah akan diampuni kalau memang baca istighfar. Yang minimal hadirin, kita beristighfar itu ya tadi 25, 27. Syukur-syukur Nabi Muhammad saja yang maksum, yang tidak berjaga dari berbuat dosa, Nabi Muhammad hadirin itu baca istighfar fi kulli yaumin sab'ina marrah, 70 kali. Tapi kok umatnya untuk istighfar paling sulit. Mulanya silakan ya Bu, mau astaghfirullah Robbal baroya, silakan begitu. Atau apalagi Bu, baca istighfar silakan. Mau istighfarnya apakah istighfar rajab ataukah istighfar yang namanya yang apa istilahnya istighfar yang sayyidul istighfar, silakan. Mau istighfar rajab ya monggo panjang Pak. Kalau istighfar rajab Pak, antara lain saja saya bacakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum min jami'il ma'asi wad-dzunub wa min jami'i ma karihallah qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basran wa hadiran wa ghaiban. Boleh panjang. Wa astaghfiru kalima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru wa anta ala kulli syai'in qadir wa atubu ilaih. Dan masih banyak lagi, silakan. Nah, kalau yang namanya sayyidul istighfar, kalau ibu membaca banyak sayyidul istighfar, kalau yang namanya ibu membacanya pagi hari belum sampai sore meninggal dunia, maka akan diberikan yang namanya mati syahid juga hadirin. Mati yang beruntung, surga punya, ini antara lain. Dan kalau membacanya sore maghrib belum subuh meninggal dunia, maka akan dicatat orang yang begitu juga hadirin. Mulanya untung bagi manusia yang mengamalkan yang namanya Allahumma la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika, itu Pak, itu namanya sayyidul istighfar. Mulanya silakan kita meminta kepada Allah. Karena apa hadirin? Karena diingatkan Nabi Muhammad sendiri sedang asik-asiknya, diingatkannya lagi nih hadirin. Pada waktu beliau Isra Mi'raj, Nabi Muhammad hadirin melihat orang yang konon mukul-mukul kepalanya, Bu. Kepalanya dipukul-pukul sampai retak. Sudah dipukul-pukul retak, kembali lagi. Langsung Nabi Muhammad menanya, wahai Jibril, apa itu? Siapa gerangan? Dijawab oleh Jibril, itu adalah orang yang tidak mau sholat. Tuh Pak, jangan meninggalkan sholat ya Pak. Apalagi sholat yang di bulan Ramadan ditambahin. Ditambahin. Habis sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, tambah yang namanya sholat sunnah tarawih. Dan juga tambah sholat sunnah witir. Tapi saya sampaikan, kalau memang ibu bapak sudah yang namanya sholat witir pada waktu tarawih,
tolong kalau mau tahajud nggak usah diakhiri dengan witir lagi, karena satu malam nggak ada 2 witir hadirin. Yang namanya kalau udah witir berarti sholat terakhir, ya. Nah kalau ibu nanti malam yang namanya sholat sunat tahajud karena belum witir tadi, maka silakan ditutup dengan witir. Itu begitu hadirin. Ini saya kadang-kadang saya begini, orang tuh baru 8 rakaat salam kan Pak, 2 rakaat 4 kali salam ya Pak ya, karena 2 rakaat 8 balik. Loh Pak, enggak witir Pak, nanti di rumah. Saya pikir-pikir apakah dia witir gak kira-kira, rupanya muter bukan witir. Ya Pak ya, ini antara lain. Maka kalau sudah witir dengan imam, maka kalau semuanya mau tahajud silakan, tapi jangan diwitirin lagi apa ya. Ini antara lain. Oke. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, Nabi Muhammad juga pernah pada waktu itu ketemu dengan yang namanya Mbah Ibrahim. Dan pada waktu bertemu dengan Nabi Ibrahim, hadirin, beliau itu diberikan omongan yang namanya akri'is salami ya Muhammad, akri'is salam ila ummatika wa akhbirhum annal jannah thayyibatul turba wa adbatul ma. Nah, sampaikan atau bacakan salam untuk umatmu dan beritahu bahwa surga itu adalah tanahnya bagus. Nah, tanah bagus di dunia tanah apa Pak? Tanah Abang. Tanah yang bagus itu rumah ibu bapak. Mulanya kalau ibu bapak rumahnya pengen berkah, tolong didoain. Nah, ini kadangkala begitu nggak berkah Pak. Dan rumah dibacakan itu Pak, mau dibacakan Yasin, Al-Quran, minta kepada Allah, ya Allah kami membangun rumah ini semoga diberikan berkah dan semoga kami bisa melaksanakan rukun Islam yang 5-5-nya. Insya Allah pergi haji. Orang itu pergi haji Pak, karena berkah dengan rumah. Tapi ini lupa kadang-kadang untuk yang namanya doa rumah ngomongnya apa? Bid'ah, syirik, waktu. Ini antara lain paling gampang orang mengatakan itu. Loh Bu, yang namanya bumi ini ngomong setiap hari hadirin, apalagi untuk tempat tidur kita. Oh kenapa? Ngomongnya apa? Tolong wahai manusia, jangan sombong kamu menginjak-injak aku di atas aku, kepalaku ini, di atas punggungku. Tapi tunggu kamu, kalau kamu sudah masuk ke perutku, hancur leburkan badan kamu. Nah ini mulanya orang yang mau dikubur juga Pak, didoain juga. Iya kan Pak, Bu? Ininya di pertama itu lagi ini. Khawatirnya apa? Nggak nerima ini Pak. Mulanya kalau bisa jadikan bumi Allah ini ju'ilatil ardi masjidan. Jadikanlah semua bumi itu tempat bersujud. Loh, nyatanya Nabi Muhammad melihat ketemu dengan yang namanya Nabi Musa. Nabi Musa itu sholat di kuburnya Pak. Ini karena yang kelebihannya para nabi. Dan kita ini rumah yang konon kita tempati dijadikannya ini jangan kuburan. Kalau bisa tempat bersujud. Mulanya rumah kita supaya berkah disolatin. Ya minimal sholat sunnah, gampang caranya. Ibu, bapak ambil wudhu sebelum ke masjid, sholat dulu di sana. Sholat yang namanya pertama sholat habis wudhu ya Bu, usolli sunatal wudhu rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Kalau memang bahasa Arab gak ngerti, pakai bahasa Indonesia saja. Sengaja saya mengerjakan sholat sunnah wudhu 2 rakaat menghadap kiblat karena Allahu Akbar. Biasa Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Sampai selesai baru Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim sampai walab qolim. Setelah itu baca ayat yang ibu bapak hafal. Yang hafal apa Bu?
Mau jangan menganggap, jangan meremehkan. Yang namanya ayat pendek tidak ada artinya. Semuanya ada hadirin manfaatnya. Nah, ya Pak ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu tidak seperti kitab-kitab yang lain. Tidak ada yang bisa merubah, tidak bisa yang meniru, Pak. Yang namanya Al-Qur'an dipalsukan nggak bisa. Karena apa? Allahu hafidun, Allah nahnu, kamilah yang menjaganya. Bukan yang namanya siapa? Allah hadirin. Mulanya orang mau menginjak-injak Al-Quran kena balaknya, ya kan Pak? Maka oleh karena itu diamalkan Al-Quran itu sendiri. Oke, selanjutnya hadirin yang paling hebat ini, Nabi Muhammad ketemu dengan yang namanya diperlihatkan oleh Allah, melihat ada orang yang ngetam, Pak. Orang yang ngetam, orang yang menanam padi, langsung diketamnya, langsung istilahnya dipanennya. Siapa gerangan orang yang banyak sodako hadirin. Mulanya di bulan Ramadan siap-siap ibu-ibu, ya Bu, untuk bagi-bagi begini, Bu. Barang siapa yang memberikan seteguk air, ya Bu, kepada orang yang konon minum, apalagi puasa. Ini harganya berapa Bu? Kalau di KP Bu? 5.000 kah? Ya, saya nggak pernah ke KP soalnya. Nggak pernah. Karena apa? Banyak nongkrongnya. Hanya pernah mampir, tapi nggak pernah mampir sebentar. Karena nongkrong terus kan nggak enak. Tahu-tahu Pak berapa? 15.000 Pak. Oh iyalah. Nah, ini antara lain aja Bu. Ini akan dibalas hadirin. Ya, apa yang paling hebatnya, kita puasa 12 jam. Kalau yang puasanya ini baca Al-Quran 10 juz umpamanya. Berapa juz Mas? Kira-kira Mas, biasanya. Karena saya pernah hadirin waktu di Madinah baca Al-Quran cuma duhur asar. Alhamdulillah satu Al-Quran cuma 3 hari aja. Karena pas ulang tahun saya pada waktu itu saya nadar. Pokoknya bagaimanapun bentuknya saya dudukan harus 10 juz. Harus 10 juz. Alhamdulillah selesai. Itu Pak. Karena mengejar waktunya kan Pak di Madinah. Ini antara lain. Saya bacaan gimana? Di atas, di roof. Dan di situ kan ada yang namanya kuburan Nabi Muhammad, kan di situ kan nampaknya di sini. Nah, itu antara lain. Enak Pak. Itu. Jadi di situ dingin-dingin enggak apa-apa. Nah, tapi subuh-subuh juga saya ke situ. Nah, pokoknya gitu. Dan alhamdulillah di atas itu juga saya dapat gelar profesor. oleh Syekh Abdullah Al-Maghribi sana. Ini antara lain aja hadirin yang berbahagia. Oke. Selanjutnya dengan yang namanya itu, kita kalau memang di dalam bulan Ramadan pengen banyak timbalannya, maka sekarang ini persiapkannya hadirin dengan banyak-banyak istighfar dulu. Kalau sudah banyak istighfar ini dijawab oleh Rasulullah sendiri, oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, istaghfiru rabbakum. Yang namanya mintalah ampunan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kamu, maka Tuhanmu akan mengampuni yang namanya dosa-dosanya. Kalau Nabi Muhammad malah menyampaikan, man lazimal istighfaro ja'alallah min kulli dzikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan, mengkulinokan, membiasakan membaca istighfar, silakan mau pendek maupun panjang, tapi jangan seperti Wahabi lo Pak. Wahabi ngomongnya istighfar. Apa sapirnya? Ya Pak ya. Nah, ini astaghfirullahalazim. Apa ya? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar, way out.
yaitu min kulli dzikin makhraja, kesempitan, kesulitan diberikan oleh Allah jalan keluar. Gak sulit hadirin. Mulanya bagi teman-teman yang pergi haji maupun umroh, kalau yang namanya di Mekah maupun Madinah, banyak-banyak istighfar supaya jangan kesasar. Karena apa? Kalau sudah keluar dari masjid, hatinya tuh lain lagi Pak ngomongnya. Apalagi janji dengan temannya, teman, nanti pulangnya samaan yo beres ya. Nah, beres ngomongnya. Dengan beres disasarkan keberesannya, untuk hadirin. Itu sombong sudah. Iya. Dan kalau ditanya oleh teman di sana, juga jangan, kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Jangan, ini saya bagaimanapun sehat. Besok sakit orang itu Pak. Benar loh. Ini banyak kejadiannya. Percaya atau tidak, ya silakan saja dicoba. Tapi saya hanya meluruskan aja. Wa min kulli hammin faraja, dari kesusahan diberilah kejembaran ataupun kegembiraan. Dan juga yang paling hebat warazaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki tanpa diduga-duga, tanpa dimata-matis hadirin. Di balik itu kita pun diampunin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulanya mumpung kita masih hidup, kita pun mengingat kembali omongan Jibril kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah kamu di duniamu, silakan mau kemana saja. Mau jengker malik silakan, tapi tolong fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan meninggal dunia, dan meninggal dunia itu wajib. Nah sekarang hadirin, untuk supaya kita ingat bahwa akan kematian, istighfar. Istighfar itu hukumnya wajib atau sunnah hadirin? Saya tanya dulu bapak-bapak. Yang namanya istighfar itu hadirin, membaca istighfar adalah kewajiban manusia. Manusia wajib hadirin untuk mengakui kesalahannya. Karena manusia tidak ada yang bersih, tidak berdosa, tidak mempunyai kesalahan. Mulanya wajib bagi manusia selama hidupnya. Apakah dia itu berdosa ataupun tidak, wajib untuk istighfar. Mengapa hadirin? Karena manusia itu mempunyai lupa dan salah. Dan rupanya kesalahan dan kelupaan itu adalah warisan rupanya hadirin. Warisan dari siapa Bu? Warisan dari ibu sendiri? Warisan dari bapak sendiri? Rupanya warisan dari nenek moyang kita hadirin. Nenek moyang kita siapa? Yaitu Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Warisan dari nenek moyang yang tidak bisa dijauhkan dan juga dihindari. Mulanya al-insan mahal khata' wan nisyan. Setiap manusia itu tempatnya lupa dengan yang namanya salah. Tapi yaitu kullun nas khata'un. Setiap manusia itu akan wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, yang berdosa adalah orang yang bertobat. Mulanya disebutkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, berarti orang yang bukan beriman tidak dituntut untuk bertobat hadirin. Yang disuruh bertobat, yang disayangi oleh Allah, orang yang beriman rupanya hadirin. Nggak ada ya ayyuhan nas tubu, wahai manusia, enggak di sini. Nah ini dalam Al-Qur'annya. Jadi manusia yang konon adalah orang yang beriman. Tobatlah kamu semua kepada Allah dengan taubatan nasuha,
taubat yang semurni-murninya karena Allah, akuin kesalahan kita. Kalau yang namanya kita sudah taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan melebur, menghancurkan yang namanya kejelekan-kejelekannya atau dosa-dosa kita. Wa yudkhilakum jannah, ya Allah akan memasukkan ke surga yang konon di bawahnya itu ada sungai yang mengalir. Dan pada waktu itu dimasukkan ke surga, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina ma'ah. Allah tidak menghinakan, tidak mensepelekan, tidak menghinakan kepada Nabi Muhammad dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Apa kira-kiranya hadirin? Karena banyak istighfar dan bertobat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahayanya ini hadirin mengalir di mukanya ini Pak. Cahayanya, waduh hebat. Di depannya udah bercahaya dan juga di belakangnya pun misalnya ada cahayanya. Sambil mengatakan, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dan ayat ini saya sampaikan kepada ibu bapak santrinya Pak Romi ini. Habis yang namanya wudhu, tolong menghadap ke barat sambil mengangkat tangan, kita baca istighfar, baca 2 kalimat syahadat. Allahumma ja'ali, tambahkan ini, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Insyaallah aurah muka ibu terbuka. Ya Pak ya, ini silakan diamalkan. Saya tidak Bapak, tidak akan nutup-tutupin. Semua saya bongkar kepada ibu bapak. Pengetahuan kami ngotak-ngatik itu Pak. Ngotak-ngatik ya kertas ya Pak ya. Tapi karena tulisan Arab jadi kitab ya Pak ya. Ini antara lain silakan mau diamalkan. Oke, selanjutnya hadirin yang berbahagia, di samping itu juga yang namanya kalau kita ini berbuat apakah disengaja ataupun tidak sengaja, tolong yang namanya mintalah ampunan kepada Allah dan Allah pasti akan mengampuninya. Kok kenapa kami mengatakan bisa pasti hadirin? Karena ada dasarnya dalam Al-Quran hadirin. Wastaghfir li dzambika kama qala Allah Ta'ala fil Ghafir, dalam surat Al-Ghafir. Wastaghfir li dzambika, mohon ampunlah kamu semuanya dari dosa-dosamu. Dan bagaimana caranya? Ya dengan banyak-banyak istighfar. Kalau bisa dalam 1 hari 1 malam hadirin, walaupun diri kita ini tidak merasa berdosa ataupun berdosa, kira-kiranya kita ini mintanya banyak beristighfar. Karena Nabi Muhammad sendiri tadi bahwa mengapa kita suruh beristighfar banyak-banyak, karena Nabi Muhammad sendiri walaupun beliau itu sudah terlepas dari dosa baik yang kecil maupun besar, beliau itu selalu membaca istighfar minimal 1 hari 1 malam 70 kali. Hadisnya ini Bukhari Muslim, hadisnya sahih. Nah, saya ambil dari bermacam-macam kitab juga, ini hanya beda yang an-annya saja hadirin. Ini antara lain saja. Maka oleh karena itu ibu bapak jangan jenuh-jenuh untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga disebutkan dalam Al-Qur'an dalam Al-Qur'an surat Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau Anda ingin mendapat menjadi orang yang beruntung, maka banyak-banyaklah bertobat kepada Allah. Wahai orang-orang beriman, tobatlah kamu semua kepada Allah. Insya Allah Anda akan beruntung.
Di samping itu juga yang tadi bahwa Nabi Muhammad sampai 70 ini yang Nabi Muhammad pun dalam hadis yang lainnya, ya ayuhan nas tubu ilallah wastaghfiru wa inni atubu ilai kulla yaumin mi'ah marrah. Nih, kalau di sini kan tadi kan bahasanya lain lagi kan Pak. Kalau tadi dalam hadisnya ini astagfirullah. Tapi di sini Nabi Muhammad mengajak kepada umatnya, ya ayyuhan nas tubu ilallah, wahai manusia, bertobatlah kamu semua kepada Allah, istaghfiru, dan mintalah ampun kamu semua kepada Allah, wa inni, karena Nabi Muhammad sendiri mengerjakan, menyampaikan suruh bertobat dan juga beristighfar. Nabi Muhammad sendiri juga mengerjakan. Sampai dengan saya seperti gitu Pak, saya menyampaikan karena saya mengerjakan. Kalau saya tidak mengerjakan, tidak akan saya sampaikan. Hadirin, apa kira-kiranya Pak? Ya, yang belum saya kerjakan adalah poligami. Mulai saya tidak mau mengerjakan Pak, saya tidak mau nerangkan. Apa sih Pak kira-kiranya? Oh, kalau bahasanya madu, paling saya jawab, kalau madu itu hebat untuk obat. Kalau di madu itu bukan hebat, menjadi penyakit. Betul nggak Bu? Madu dengan di madu kan lain kan Bu? Nah, ini antara lain. Mulanya saya katakan yang namanya demikian. Terus dan juga terakhir, innal hasanat yudhibnas sayyi'ah, sesungguhnya perbuatan yang baik itu bisa menghilangkan perbuatan yang jelek. Itu antara lain kita ini hadirin perlu untuk selalu berusaha pumpu napas kita keluar masuk ini masih segar, masih lepas, masih masih bebas. Ini suatu ketika kalau kita yang namanya pilek saja satu sebelah udah apalagi ada polipnya lebih parah lagi. Ya Bu, dalam keadaan sehat walafiat kita gunakan untuk yang namanya mendekati diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya hadirin, wa'mal masita fa innaka mujzi'un biha atau mujzi'un bihi. Beramalah kamu semaumu. Karena apa? Amal Anda akan diberikan jaza imbalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya puasa. Puasa itu Allah yang langsung hadirin yang memberikan jazanya. Dan yang paling hebat, kalau ibu puasa bulan Ramadan, maka Allah akan memasukkan dari pintu yang bernama pintu Royan. Royani Pak, tapi jarang nama Royani ya Pak, padahal itu pintu surga yang khusus bagi orang yang puasa bulan Ramadan. Nah ini semoga saja, maka semoga kita tergolong yang akan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Nah ini Allah akan mendorong orang ini yang takwa ke surga dengan zumara, berbondong-bondong. Hanya itu saja ya Bu ya. Dan juga Ibu Bapak, mari pokoknya gunakan minimal, saya sampaikan kepada Ibu Bapak, beristighfarlah. Tadi mau pilih yang tiga-tiganya mau bagus. Yang pertama untuk istighfar dirinya sendiri ya Pak ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu adalah untuk sendiri. Yang kedua, kalau mau ibu bapak silakan astaghfirullahaladzim li abi wa ummi boleh, astaghfirullahaladzim li wali walidaya boleh. Mau ditambahkan wali jadi wa jadati wa ummi wa abi boleh, wa akhi wa ukhti saudara kita. Nah, anak cucu silakan. Terus baru astaghfirullahaladzim li wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal ambat wa atubu ilaih. Insyaallah kita akan dijadikan oleh Allah min auliyaillah. Yang keduanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala
Allah akan memberikan pertama rezeki juga hadirin, dan juga kesempitan diberi keluasan, dan juga kesusahan diberikan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah hampir jam 9 dan karena waktunya ini majunya tepat Tuhan ya Pak ya. Dan juga dalam keadaan kurang normal sekarang ini Pak. Karena apa? Banyak preman-preman ini Pak. Nah, itu antara lain. Hanya itu saja. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga mohon maaf ini tidak ada pertanyaan ya Pak ya. Dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keselamatan sehat jasmani rohani, dan semoga saja kita bisa melaksanakan wisata religi pada hari Ahad ya Bu. Terima kasih. Walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.